Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Febrianti dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Kampus Batang, jurusan Manajemen. Baiklah, saya akan membahas isi jurnal saya tentang kesalahan penulisan dalam spanduk dan papan nama. Be watching. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan utama membuat jurnal ini, yaitu untuk pengambilan nilai ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Judul jurnal: Kesalahan Penulisan dalam Spanduk dan Papan Nama. Disusun oleh Yolanda Febrianti, dosen pembimbing Eli Mardianingsih. Abstrak: penulisan iklan dalam media cetak maupun digital masih ditemukan banyak kesalahan berbahasa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk kesalahan berbahasa pada penulisan iklan media cetak dan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan objektif dengan memfokuskan perhatian pada bahasa dan menggambarkan apa adanya suatu bahasa. Masuk ke latar belakang, di luaran sana, banyak sekali masyarakat yang menggunakan iklan sebagai media promosi bagi barang-barang dagangannya. Tapi, masih banyak juga masyarakat yang membuat iklan dengan bahasa atau penulisan kata serta tanda baca yang sangat kurang tepat. Di sini, di dalam jurnal ini, kami akan membahas mengenai kesalahan penulisan iklan yang bertujuan agar para pembaca nantinya bisa membuat iklan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lanjut pada pendahuluan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi tolak ukur kesalahan berbahasa. Kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar antara lain terdapat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Selain itu, penggunaan bahasa di ruang publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pada pasal 36-38 menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dengan contoh pada pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia serta untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen, atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Lanjut ke metode penelitian. Analisis penggunaan kata dan tata bahasa baku pada tulisan ini dilakukan dengan analisis pustaka dan observasi, dan pengumpulan data-data yang ada melalui internet sebagai alat bantu. Digunakan kaidah tata bahasa Indonesia sesuai dengan aturan berbahasa yang ditetapkan oleh Pusat Bahasa Indonesia, yaitu Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Pada data 1, gambar di samping kesalahan penulisan huruf kapital dan spanduk yang hampir keseluruhannya menggunakan huruf kapital, dan itu bisa disesuaikan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang benar, dan kesalahan dalam penulisan stiker yang mana dalam KBBI tidak ditemukan kata stiker, melainkan kata stiker. Lanjut ke data 2. Pada data berikut, kesalahan penulisan huruf kapitalnya harusnya nasi bakar, ayam, tongkol, dan penulisan underscore 1
bisa diganti menjadi 1 porsi dan 8 JT diganti menjadi 8.000. Pada data ketiga, kata praktik pada gambar di samping merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu berasal dari kata praktis. Seharusnya, kata-kata asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia karena berdasarkan kaidah ejaan, penulisan dan pengucapan unsur-unsur asing disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan seharusnya kata jam diganti menjadi kata pukul yang merupakan menunjukkan waktu. Jadi, kata jam di atas kurang tepat penempatannya yang seharusnya menggunakan kata pukul. Lanjut pada data 4. Pada gambar di samping, kesalahan penulisan huruf kapital yang secara keseluruhan menggunakan huruf kapital, dan juga di situ kesalahan penulisan kata galeri yang seharusnya L-nya tidak double dan tidak pakai Y, seharusnya menjadi galeri, karena di dalam KBBI tidak ditemukan kata galeri, melainkan yang ada adalah galeri. Lanjut pada data 5. Pada gambar di samping, penggunaan penulisan singkatan jalan yang benar adalah JLN, atau lebih baik lagi kata jalan tidak disingkat. Pada data 6, kesalahan penulisan yang seharusnya laptop ditulis menjadi laptop. Dalam KBBI ditemukan kata laptop yang mengacu pada pengertian data di atas, yakni komputer pribadi yang agak kecil yang dapat dibawa-bawa dan dapat ditempatkan di pangkuan pengguna. Di samping itu, penulisan laptop tersebut berkaitan dengan lafal bahasa daerah, meskipun lafal bahasa daerah ini tidak menghambat pesan yang ingin disampaikan pemasang iklan. Akan tetapi, tetap saja lafal bahasa daerah jangan sampai terbawa ketika berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, terutama dalam memasang iklan atau papan nama. Lanjut pada data 7. Pada gambar di atas, kesalahan penulisan kata di sini seharusnya menjadi di sini. Kesalahan penulisan kata depan tersebut disebabkan kata depan sering diracukan dengan awalan sehingga penulisannya digabung dengan kata yang mengikutinya, seperti penulisan di sini. Dalam PUEBI dijelaskan bahwa kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, sehingga penulisan kata depan yang benar pada data 6 pada data 7 yakni hanya ada di sini. D-nya dipisah. Pada data 8, penggunaan kata apotik pada gambar di samping adalah kata yang tidak baku. Seharusnya kata tersebut ditulis apotek yang merupakan kata bakunya, karena di dalam KBBI tidak ditemukan kata apotik melainkan apotek. Perlu diingat lagi, dari kata tersebut apotek, apoteker, bukan apotik, apotiker. Teman-teman bisa lihat di sini. Lanjut pada data 9, kata playgroup seharusnya bisa diganti dengan kata taman bermain, karena selain mudah untuk dipahami, pembaca juga akan lebih tertarik, dan penulisan
Singkatan jalan yang benar adalah JLN, atau lebih baik lagi, kata jalan tidak disingkat agar lebih memudahkan pembaca membacanya. Pada data terakhir, penulisan yang salah terdapat pada penulisan singkatan dan penggunaan huruf kapital, yakni JLMT Haryana. Penggunaan penulisan singkatan jalan yang benar adalah JLN, atau lebih baik lagi kata jalan tidak disingkat. Kemudian penulisan telepon seharusnya diganti menjadi tel, atau lebih baik lagi ditulis telepon. Berikut analisa dalam bentuk tabel. Seperti yang teman-teman lihat di sini, pada data 1, analisis kesalahannya seperti ini. Penggunaan huruf kapital, penulisan kata, pemakaian tanda baca, perbaikannya. Analisis data 2 dan analisis data 3. Pada data 2, kesalahan penulisan huruf kapitalnya nasi bakar, ayam, dan tongkol. Sedangkan di analisis data 3 tidak ada. Pada data 4 dan data 5, penulisan kata, kesalahannya pada kata galeri, dan data A5 pada kata jalan. Analisis data 6, data 7 dan 8, data 9 dan data 10. Jadi, kesimpulannya, sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai sikap positif terhadap bahasa, sudah selayaknya kita menggunakan bahasa yang telah ditentukan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, baik tulisan maupun lisan. Harusnya mempertimbangkan tepat tidaknya ragam bahasa yang dipergunakan. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai sikap seperti itu, karena siapa lagi yang harus menghargai bahasa Indonesia selain warga negaranya sendiri. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur, bangga dan beruntung karena memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Menggunakan bahasa baku memang sudah seharusnya diterapkan, karena hal itu akan menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Saran: bahasa baku memang seharusnya kita terapkan, mengingat bahasa baku adalah bahasa yang benar. Di dalam penulisan, memang seharusnya mengikuti kaidah-kaidah penulisan. Untuk itu, sebaiknya kita harus mengikuti peraturan yang sudah disepakati tersebut. Saran saya kepada pembaca, setiap kali pembaca ingin menulis, ada baiknya pembaca memahami dulu kaidah-kaidah penulisan. Salah satunya yaitu penggunaan kata baku dan penggunaan EYD, agar tulisannya sesuai dengan kaidah penulisan yang sudah disepakati pengguna kata dan tanda bacanya. Thanks for watching. Seperti yang teman-teman lihat tadi, seperti itulah kurang dan lebihnya pembahasan saya. Lebih dan kurangnya kalian bisa tinggalin komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share ke seluruh teman-teman kalian. And see you, goodbye.